Nah, saya rekam aja manual. Saya lupa, hampir lupa. Oke. Oke ya, ini untuk rekaman saya taruh di sini. Gitu. Nah, oke kembali lagi. Jadi satu semester nanti kita membahas tentang pemrograman. Ini belum diedit ya. Pemrograman terdistribusi namanya. Sebenarnya ada beberapa istilah ya. Ada web service, ada eh, sistem terdistribusi, ada pemrograman terdistribusi, ya macam-macam. Ini ada 3 SKS ya, cukup banyak juga ternyata. Ini saya edit dulu. Pemrograman terdistribusi. Jadi awalnya itu namanya sistem terdistribusi awalnya ya. Cuman kalau misalkan saya namain sistem terdistribusi, takutnya orang-orang tuh belum tahu ya bahwa Twitter itu eh, ngoding gitu. Nah, akhirnya saya tambahkan pemrograman di depannya biar ketika teman-teman ngambil sudah ada bayangan, oh ini berarti ngoding nih, kayak gitu. Hmm. Ya. Langsung masuk materi sebentar ya, mungkin ya 20-30 menit lah ya. Oke, ini materinya, jadi ya masih punya beliau juga ya. Materinya di pertemuan pertama masih pendahuluan, pengenalan ya, mungkin masih asing juga, tapi kayaknya mungkin Mbak Nafla pernah dengar nggak tentang API namanya? API pernah dengar? Cuman dengar di apa namanya? Eh, ada komunitas itu loh, Pak ngoding. Cuman orang-orang itu sekarang API tapi nggak tahu, cuman dia Mas doang. API gitu ya. Iya, Mbak Nafla ikut komunitas apa ya memang? komunitas ngoding. Di Cuman mana? Di eh, Twitter, Facebook, di Telegram oh Telegram. Oh, saya malah baru tahu deh. ada. Ya juga Itu ya. orang-orang apa namanya, orang-orang yang supervisorin tentang ngoding aja itu. Jadi itu Oh, ikut-ikutan doang untuk sekedar saya belum belum berani tambah-tambah. ngomong ya, takut sama sepuh-sepuh. Iya. Sama suhu-suhu. Oh ya, ya. Tapi saya udah sering bahas API ternyata ya. Oke, ini kita coba belajar bareng ya tentang API. Kebetulan saya juga ini mata kuliah baru bagi saya Mbak Naflah. Saya baru dapat minggu lalu. Hmm. Minggu lalu tuh saya bukan minggu lalu sih, minggu Februari sudah UAS apa ya Februari awal ya. Saya dimandatin ini. Cuma saya baru belajar kemarin ternyata. Saya baru belajar materi ini itu minggu kemarin ya. Nah, jadi ini benar-benar bidang yang baru bagi saya. Nah, nanti kita coba diskusi, kita belajar bareng ya. Kalau misalkan ada pembahasan yang mungkin salah, mungkin bisa dikoreksi ya. Atau mungkin Mbak Naflah ada info-info yang mungkin yang saya belum tahu gitu ya. Yang dari grup misalkan kan, misalkan nyimak terus ada info menarik gitu ya. Nah, itu bisa di-share ke saya mungkin tentang API. Ah, Nih, apa yang nih? ada telepon ya. Coba. Oke. Selanjutnya materinya nih ya. Materinya kita bahas tentang API. API atau API kita sebut API aja lah ya. API terlalu panjang tulisannya. API. Nah, Tapi application program interface. API itu eh, pengertiannya ya, Application Programming Interface. Nah, itu sekarang udah sangat penting banget ya. API itu emang udah sangat penting. Nanti akan saya kasih gambaran ya, kenapa API itu penting ya. Jadi, kalau saya nyebut API ya, itu API ya, bukan API membara, bukan, tapi API gitu. Ya, jadi sudah sangat-sangat eh, kita itu tanpa sadar mungkin sudah menggunakan itu, atau mungkin tanpa sadar kita sudah pernah ngoding mungkin ya kemarin-kemarin. Ya, jadi di era sekarang ya, untuk menghubungkan aplikasi atau platform yang berbeda, itu pakainya API namanya. Ya, itu bisa lebih mudah, bisa lebih efisien gitu. Jadi nggak perlu sulit-sulit. Nah, API sendiri ya, itu kalau teorinya ya, kumpulan protokol, aturan, dan alat yang digunakan untuk memungkinkan berbagai aplikasi dan platform untuk berkomunikasi ya satu dengan yang lain, berbagi data gitu. Nah,
eh, intinya gini ya. Jadi API itu menyatukan kita ya semua orang ya untuk saling terhubung satu sama lain gitu ya. Jadi tidak peduli bahasanya apa, entah bahasa PHP, bahasa Python, bahasa apapun ya. Device-nya apa, mau pakai Windows, Mac, iOS ya, atau pakai Linux, atau pakai Android ya, ya. Itu bisa terhubung ternyata. Ya terhubungnya pakai apa? Pakai API ini. Gitu. Nah, API sendiri ya itu dapat menerima ya, atau mengirim permintaan respon ya melalui protokol HTTP gitu. Biasanya format datanya itu pakai JSON atau XML gitu. Nah, yang API yang sering dipakai itu pakai REST API. Nah, yang akan kita bahas ya nanti dalam satu semester kita pakai REST API ya. Karena kan kita di SI fokusnya ke web programming ya, ke web programming. Jadi kita ke REST API ya. Gitu. Nah, jadi kalau di sini ya API itu ada tulisan interface ya enggak? Interface. Nah, eh, API itu sebenarnya cukup apa ya? Cukup global, cukup luas. Ya, istilah API itu sangat-sangat luas gitu. Kalau REST API kan sih sudah khusus kan untuk web gitu ya. Jadi kalau Mbak Naflah pernah dengar di grup, pernah baca di grup ngomong API ya. API itu sebenarnya konteksnya sangat luas. Bukan cuma web programming doang. Desktop juga, Windows pun juga pakai API bisa. Jadi cukup luas ya. Jadi untuk interface di sini atau antar muka ya, kalau Mbak Naflah baca, pasti kan bayangannya itu tentang desainnya nggak? Desain tentang, oh berarti tampilan nih ya, tampilan seperti ini nih, ini namanya interface gitu. Nah, sebenarnya bukan ya. Untuk tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini, itu namanya GUI ya, Graphical User Interface. Nah, beda ya. Jadi, bentar ini. Bentar. Oh, bisa nih. Gitu ya. Jadi, interface itu bukan desain ya, bukan antar muka ya. Yang jadi bukan desain ya intinya. Tapi lebih tepatnya itu bagian yang sama antara dua atau lebih komponen yang terpisah pada sebuah sistem komputer. Gambarnya itu seperti ini Mbak Natal. Eh, Misalkan sebuah mobile ya, sebuah motherboard mobile. Kalau di kalau Mbak Natal pernah bongkar ya atau pernah lihat ya, di dalam mobile itu kan ada slotnya ya, ada slot untuk RAM ya, slot untuk prosesor, slot untuk macam-macam lah ya untuk harddisk juga. Nah, di di situ ya, di part-part itu ya, itu kita sebut interface. Ya. Karena biar orang itu nggak bingung. Jadi kalau Mbak Naflah mau masang RAM, ya pasti di slot yang RAM ya nggak. Masa RAM itu dipasang ke slot prosesor ya. Dari bentuk pun sudah terlihat kan gitu. Nah, jadi eh, sudah ada slot masing-masing lah ya. Gitu. Nah, itu eh, interface itu gitu. Maksud dari interface. Nah, di sini untuk penerapan ya, ini ada di bahasa pemrograman. Nah, sebenarnya untuk bahasa pemrograman ini ya, eh, interface-nya itu berupa kumpulan fungsi yang dapat dipanggil atau dijalankan oleh program lain. Ya. Mungkin Mbak Nafa pernah buat API dulu, mungkin pernah buat, tapi baru nyadar kemungkinan ya. Nah, kita contohkan ya. Jadi penerapannya itu API itu sangat luas ya. Bisa framework, bahasa pemrograman, eh, sistem operasi, web service ya itu ya nanti. Nah, ini salah satu contohnya ya Mbak Nafa. Jadi penerapan di bahasa pemrograman yang pernah kita pakai pakai bahasa PHP ya, yaitu ini nih. Istilah API sendiri kan menghubungkan kedua dua aplikasi. Nah, kemarin waktu Mbak Nabila ngoding PHP, kalau masih ingat ya, itu kan menghubungkan website dengan database. Ya, pakai MySQL ya, MySQLi di sini namanya. Ya, nah itu kita sebut API namanya. Jadi untuk menghubungkan web sama database. Nah, jadi sebenarnya Mbak Nabila pernah
pernah pakai, ya, pernah nyoba gitu, pernah pakai, pernah nyoba. Cuman mungkin baru sadar bahwa itu tuh api gitu, ya enggak? Menghubungkan dua aplikasi gitu. Ya, MySQLi, ini kan buat konekin ke database gitu ya. Kalau kalau VDO ya, ya seperti inilah ya. Sama. Ini kalau pakai JavaScript ya itu ya kan menghubungkan lah ini. Terus ada lagi di framework kemarin ya, di framework mana pun pernah bikin tuh, bikin API. Mungkin Mas Sadar udah pernah bikin ya. Jadi kalau di framework CI kemarin ya, CI 3, eh, kita pengen ngambil data di tabel mahasiswa misalkan. Ya enggak. Nah, Mbak Nafra tuh nggak perlu repot-repot kan, ngetik sintak API ya seperti ini gitu kan, nggak perlu repot-repot. Cuman diketik aja di DB get mahasiswa. Artinya di sini Mbak Nafra ngambil database mahasiswa. Ya. Ngambil tabel mahasiswa gitu. Ya nggak, jadi nggak perlu ngetik seperti ini dulu ya. Konekin dulu, terus konekin ke mana? Konekin ke tabel gitu ya. Nah, ini kan kalau ke tabel seperti ini kan agak panjang. Kalau di framework ya, kalau kita bahas C3 kemarin cukup pakai this db get, enak gitu kan. Nah, itu juga termasuk API. Ya, kalau Mbak Naplah eh, kemarin bikin ya. Ya, jadi sebenarnya Mbak Naplah udah pernah nih, kita pernah buat API. Cuman baru sadar, oh itu ternyata API namanya. Ya sama mungkin sama teman-teman yang lain ya, yang mungkin Pak Irawan atau siapapun yang mengolah data ya. Eh, Mungkin pernah nih mengambil data, ya capture data, terus cleaning data ya. Eh, Seleksi data yang jelek dihapus, yang duplikat dihapus, nah, terus diproses, terus ditampilkan. Sebenarnya itu adalah kita sebut data, data science namanya. Cuman kita kan belum tahu tuh bahwa cuman kita kan belum tahu bahwa apa yang kita lakukan itu data science namanya gitu loh. Nah, mungkin seperti Pak Irawan ya. Pak Irawan tuh ngambil data, terus seleksi data, proses data, tampilin data ya yang kemarin pernah dicontohkan sama Pak Irawan. Nah, itu sebenarnya salah satu proses data science namanya. Cuma kita baru tahu, oh ternyata ini istilahnya kayak gitu. Terus ada penerapan di SO ya, sistem operasi. Di sini saya belum paham ya Mbak Nafla, karena saya jarang pakai ya untuk SO, untuk API, API-nya OS ya, saya belum terlalu sering ya. Seperti eh, Windows API ya, Windows API sendiri. Jadi dari Windows itu menyediakan beberapa API ya, yang kita itu boleh memodifnya ya, bisa untuk men-setting jendela atau dashboard ya di depan, nah tampilannya, jaringannya. Nah itu di Windows pun ada ya dari interface macam. Cuma saya belum pernah coba-coba ya, masih bingung soalnya. Ya, karena basic saya juga bukan di desktop juga. Ada iOS, ada Android ya, gitu. Terus yang terakhir penerapan di web API atau web service. Nah kita yang akan kita pakai itu ini web API gitu. Yang akan kita bahas maksudnya ya. Itu ada dua, SWAP, SOAP ya, atau Simple Object Access Protocol, sama REST. REST itu Representational State Transfer gitu ya. Jadi web API eh, adalah ya sebuah sistem perangkat lunak atau sebuah sistem software yang dibuat untuk mendukung interaksi antar dua aplikasi yang berbeda melalui jaringan pastinya ya. Dan yang akan kita gunakan itu HTTP protokol gitu. Nanti kita akan mungkin next kita akan belajar ya, maksudnya tuh gimana alurnya gitu. Ya, terus nanti hmm, kalau misalkan Mbak Nafla bikin web API ya, eh, nanti Mbak Nafla kalau misalkan cuma bikin web application doang ya, yang connect ke DBMS, ke MySQL ya. Nanti kalau misalkan bikin web service atau web API ini, nanti kalau teman-temannya Mbak Nafla bikin
bikin aplikasi lain ya atau pakai bahasa lain, nah itu bisa dikonekin di situ nanti gitu ya. Kita akan belajar ini. Ini lewat jaringan ya. Jadi kan biasanya kan kalau Mbak Naflah ngupload database kemarin kalau coba hosting ya, kalau kemarin Mbak Naflah udah berhasil hosting tapi itu kan database-nya diupload ke internet. Nah, cuma kan yang bisa akses adalah yang di-upload sendiri ya, kita sendiri gitu. Nah, kita akan mempersilahkan database apa aja yang diperbolehkan itu. Nah, terus ada lagi, bentar, saya bisa lagi. Ya, jadi ini salah satu gambaran ya, penghubung ya, penghubung antar aplikasi pakai web service namanya ya, data nih untuk pakai mobile ya, seperti aplikasi pemerintah misalkan atau Tokopedia deh yang gampang ya. Ada versi webnya, versi mobile application-nya, bahkan mobil pun ada macam-macam ya. Itu bisa digabungkan ya pakai web service. Nah, terus apa aja sih yang disiapkan nih gitu. Nah, ini udah mau terakhir nih ya. Apa aja yang kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari itu REST API ya, REST API ya. Terus JSON, public API. Nanti kita akan mungkin ya, mungkin kita akan mencoba API media sosial ya, seperti Instagram, Facebook ya. Mungkin ya, karena medsos itu API-nya publik ya. Beda kalau bank ya. Bank itu ngasih API itu agak susah ya, karena harus melewati berbagai macam birokrasi, administrasi gitu. Nah, kalau API, saya pernah dulu API-nya ChatGPT ya, saya pernah bikin ChatGPT di WA ya. Cuman karena WA itu terlalu terlalu aman ya, saya bikin terus nomornya diblokir. Ya, saya dulu pernah bikin itu API-nya ChatGPT ke WA. Ya, terus nanti ada buat server yang harus dipelajari dulu ya, ada JavaScript ya, karena kita nanti pakai JSON itu. JSON itu pakai JavaScript, terus objek ya, karena kita belajar objek, PHP dasar, DOM, CI, Laravel ya, mungkin kita pakai CI 3 lagi ya. Terus yang disiapkan apa aja? Ya, pastinya ada Visual Studio Code. Ya, ini seperti biasa ya, Visual Studio, web server pakai XAMPP, itu yang kemarin ya, jadi masih dilanjutin terus. Ada web browser sama API testing tool ya, pakai Postman atau Insomnia. Jadi kalau misalkan Mbak Nafla kemarin ada project ya, mungkin bisa tuh diteruskan itu yang kemarin. Nah, mungkin sedikit gambaran untuk API ya. Hmm, saya akan memberi sedikit ilustrasi. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya nih ke Mbak Nafla. Kegunaan API yang Mbak Nafla tangkap itu apa sih yang sudah kita gunakan sebagai user? Apa kira-kira? Karena Dari pembahasan tadi kan API itu untuk menyambungkan ya. mm-mm. Untuk menyambungkan dua gitu. Gimana? Itu untuk menyambungkan dua data apa aplikasi itu, Pak? Iya, bisa. Maksudnya mungkin gini, kan Mbak Nafla juga join grup kan, join grup programmer, pernah lihat-lihat API gitu. Nah, dari yang Mbak Nafla tangkep ya, entah itu apapun lah ya, yang ada di pikiran Mbak Nafla tentang API gitu. Contohnya gimana? Gitu. Dipakai di mana? Gitu, coba. Tadi udah benar nih ya, menghubungkan dua aplikasi, misalkan apa? Ayo, sambil berpikir. Hmm, Dia itu kayak hmm, kayak suatu apa ya? Kayak satu layanan aplikasi itu yang bisa menghubungkan dengan data lain atau aplikasi lain yang mana itu tuh saling terhubung.
Ya, betul. Kayak apa ya? Contohnya apa kira-kira? Kayak menyambungkan Benar, benar. database bisa nggak sih Pak? Syarat-syarat mengubah database seperti tadi ya, ya itu cukup benar. Jadi Mbak Nafla udah pernah pakai API. Nah, itu kan tapi kan itu API secara Tapi kan dulu kan pakai nggak ada pembahasannya ke sini, jadi tuh nggak tahu itu ya, tuh iya belum API tahu kan dulu gitu. kan. Ya, tapi kan tadi udah dijelasin uh, framework, API juga tadi katanya tadi kan belajar itu juga. Mm-mm. Terus database, terus kayak apa ya? Kayak kayak project-project kemarin yang kemarin-kemarin bisa itu bisa nanti di dihubungkan lagi, disambung lagi gitu kan tadi. Ya, ya, ya. Oke, oke. Oke, terima kasih Mbak Nafla. Nah, ini saya kasih contoh gambaran yang mungkin mungkin Mbak Nafla mungkin entah baru tahu atau mungkin sudah tahu tapi baru tahu sebutannya gitu. Jadi gini Mbak Nafla. Ini salah satu contoh. Jadi yang Mbak Nafla bilang tadi udah benar ya. Semuanya udah benar menghubungkan dua aplikasi gitu kan. Nah, ini saya akan share sedikit ilustrasi tentang kegunaan API. Jadi yang kita lakukan kemarin, API kemarin yang database ke web itu contoh API paling mudah ya, paling uh, paling instan paling mudah gitu kan. Nanti gini, eh ilustrasinya gini. Tokopedia ya. Kita pakai contoh Tokopedia aja. Tokopedia, Mbak Nafala itu kan bisa pesan hotel di situ. Tapi apakah Tokopedia punya hotel? Enggak kan? Bisa pesan hotel, Oh, I see. bisa pesan apa? Tiket kereta api, tiket pesawat, ya kan? Padahal Tokopedia itu nggak punya pesawat, nggak punya kereta api. Kita pun biar tagihan ya, PAM, PLN, ya kan? Itu di Tokopedia bisa misalkan. Kita pesan Ya. tiket apapun itu pun bisa. Nah, jadi gini, gambarannya adalah Tokopedia ini itu ngumpulin berbagai macam data dari perusahaan lain, dari instansi lain. Misalkan ngambil data dari kalau kereta KAI, kalau AI. hotel apa nggak tahu ya. Kalau pesawat mungkin apalah gitu ada gitu kan. Kalau PLN, kalau listrik bayarnya ke PLN. Nah, Tokopedia itu ngambil data dari sini semua. Ya, diambil semua nih sama Topet gitu. Nah, tapi cara ambilnya ya pasti bukan asal ngambil bukan. Pasti yang namanya sudah jadi aplikasi ya pasti ada eh, kerjasama lah ini ya. Cuman kita bagi kita mungkin belum bisa seperti itu mungkin ya. Jadi mereka itu ngambil data dari mereka. Misalkan Mbak Naflah punya tagihan PLN. Jadi Tokopedia itu ngambil data dari PLN untuk ngecek tagihannya. Jadi Topet ini tahu nih bahwa tagihan Mbak Naflah per bulan atau bulan ini misalkan 150 deh gitu. Padahal PLN, KAI itu kan punya aplikasi masing-masing ya nggak? PLN punya aplikasi sendiri. KAI juga sama, ada webnya, ada mobilenya ada juga kan yang resmi ya, yang resmi. Ya, kita pun bisa pesan tuh di aplikasi yang resmi di KAI, yang resmi kan ada. Nah, tapi di Topet ini tuh bisa bisa pesan juga loh ternyata kayak gitu. Nah, jadi eh, proses proses pengambilan data atau koneksi data ke PLN ya eh, itu pakainya apa? Pakainya API namanya di API tadi. Nah, cuman database-nya PLN itu kan nggak di open public semua. Ya nggak, kalau di open public semua kan pasti eh, pasti datanya apa namanya ya, ya bocor itu ya, yang pernah bocor itu ya. Itu. Nah, eh, makanya dari PLN itu memperbolehkan Tokopedia, Topet itu mengakses apa aja misalkan hanya boleh mengakses nomor listrik, nama sama tagihan, ya enggak? Jadi kan kalau kita ngecek kan saya masukin nama Wicaksono, maaf, masukin nomor nomor listrik dan nah, kan muncul tuh Wicaksono tagihannya segini, atas rumah segini, KBH-nya apa ya? Ada ya kalau salah. Tuh, segini kayak gitu. Nah, itu eh,
akses yang diperbolehkan PLN untuk ke Topet. Entah ke Topet, entah ke Shopee ya, semuanya sama lah intinya. Gitu. Nah, jadi eh, caranya Topet untuk mengakses ke KAI, ke PLN, nah itu pakainya API tadi ya, untuk data lain lah ya. Itu pakai API ya. Gitu Mbak Nafla. Salah satu kegunaan dari API. Dia kerja sama antar layanan server yang menghubungkan gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali, betul sekali. Jadi Hmm. Mbak Nafla bikin aplikasi ini, aplikasi ngecek tagihan PDAM. Apakah bisa? Bisa kalau API-nya PDAM itu di open ya. Misalkan PDAM memperbolehkan semua apa namanya? Semua orang untuk melihat tagihannya rumah apa misalkan gitu. Nah, kalau misalkan boleh ya Mbak Nafla bikin sistem untuk sistem ngecek tagihan gitu misalkan. Bisa gitu kalau dari sananya diperbolehkan. Tapi untuk saat ini ya yang saya tahu yang open public API biasanya itu medsos ya. Medsos itu biasanya terbuka API-nya di publik. Ya, tapi untuk yang tertentu saya masih belum tahu. Saya masih belajar juga sih, masih mencari-cari. Gitu. Tapi dulu saya kayaknya pernah dulu bikin API-nya PDAM tahun 2000 berapa ya? 17 apa ya? Apa 16 itu bikin tagihan doang gitu. Jadi ngecek tagihan, oh gini, cuman belum bisa bayar. Nah, kalau bayar ya, nah itu kan mau nggak mau ada API yang ke bank. Nah, yang ke bank ini yang agak susah nih API-nya. Ada harus ini, harus itu kayak gitu. Oh, harus tersambung juga kita ke layanan bank gitu ya Pak ya. Kalau Mbak Naflah pengen bikin sebuah sistem API yang untuk pembayaran ya. Karena kemarin saya ada kerjasama sama BSI sama Muamalat di majelis untuk permintaan API itu tidak mudah ya. Kalau nggak salah mereka tuh harus pakai virtual account satu. Terus di Muamalat sendiri itu harus pakai aplikasi pihak ketiga ya. Nah, kalau di BSI itu kalau kita punya aplikasi eh, terus mumpuni ya. Nah, dari BSI bisa nih ngasih API ke kita gitu. Ya, jadi tidak semua perusahaan itu open public ya, harus ada syarat-syaratnya biasanya. Cuman untuk medsos, nah itu open public. Saya pakai ChatGPT kemarin open public juga gitu. Untuk PDM dulu ya, dulu PDM untuk ngecek tagihan doang itu open public. Cuman saya belum tahu sekarang, udah 5 tahun yang lalu kan, saya nggak tahu sekarang gimana, masih bisa atau enggak. Jadi ini dulu pernah belajar ini dulu nih, cuman sekarang kan udah lupa nih. Nah, saya belajar ulang tentang ini, tapi versi REST API yang sekarang. Gitu. Gimana? Udah ada Hmm. gambaran? Mana Flah? Udah, kalau sistem pembayaran di cyber itu dia Hmm, kan terhubung juga. Berarti dia memakai sistem API juga ya Pak? ya, betul banget. Kita pakai API. Kita bisa connect ke BNI, misalkan ke BCA. Itu API. Oh, Nah, ada baru tahu ada nggak sekarang? iya, udah Ya kan? kebayang. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Nah, mungkin dulu kita cuma misal mau bayar tagihan. Nah, terus ya udah beres gitu kan. Kan kita belum tahu kok Tokopedia bisa punya akses ke PLN ya. Padahal kan beda beda aplikasi. Nah, ya itu rahasianya ada di situ namanya API. Udah, udah, Iya, udah ada gambaran ya sekarang ya. udah. Oke ya. Jadi nanti dalam semester ini ya mungkin Mbak Naflah lihat dulu judulnya dulu ya. Kita bikin apa sih? Oh, ternyata ada REST, ada bikin ya, bikin servernya, bikin tokennya, ada API YouTube. Oh, ada juga nanti gitu. Kita pelan-pelan ya. Karena saya juga belajar juga, masih sama juga, masih baru. Oke, ada pertanyaan mungkin? Hmm, ada Hmm. pertanyaan nggak nih? Belum kita tutup nih. Kalau API ke Instagram bisa nggak Pak? Bisa, Instagram ada API-nya. Kalau nggak salah medsos itu open public. Cuman saya masih belum tahu ya. Belum tahunya adalah hmm, API Instagram itu yang dibuka di bagian apanya gitu. Nih saya coba searching Google ya. Di sini ada Instagram Grab API. Ada platformnya di sini.
Ya, saya belum nyoba. Tapi yang akan kita bahas adalah ini nanti ya, salah satunya Instagram. Entah untuk loginnya. Kalau itu kalau WhatsApp itu kan agak itu ya Kak. Uh, Maksudnya itu nggak terlalu publik gitu, masih uh, Mm-mm. masih privasi banget dia gitu. Ya, ya. Kalau API yang seperti ini ya, biasanya kalau ini tuh seperti kalau Mbak Naflah login di LMS, ya misalkan ya, itu kan ada Google, ya enggak? Ya. Nah, Heeh. itu juga pakai yang sama. Jadi kalau klik Google, kita bisa login. Nah, kalau di IG, kita mungkin Mbak Nafla punya aplikasi, loginnya by IG. Nah, itu bisa Hmm. pakai API juga. Hmm. Itulah yang di open sama mereka. Salah satunya. Nah, cuman apa aja, nah itu saya masih belajar juga sama. Ya kan ada tuh, misalkan install game ya, login Facebook, ya enggak? Login pakai apa? Nah, dulu saya pernah bikin gitu soalnya ya, pakai email kalau nggak salah, login with Gmail. Ya, nah, mereka ngasih API, ngasih gratis. Jadi bukan berarti kalau Mbak Nafah login pakai Google, eh, itu kan ada syarat-syaratnya ya. Misalkan login game pakai Google kan ada tuh harus akses ini, harus akses itu kayak gitu. Nah itu juga yang akses itu dari sananya juga. Jadi bukan berarti kalau login pakai Google itu Google akan ngasih semua data kita gitu. Jadi mereka akan ngasih hal-hal tertentu aja yang diperbolehkan sama mereka sendiri. Entah itu hanya username-nya. Ya, masa password di-share-nya nggak kan? Nggak mungkin di-share password kan sama Ya. Google. Itu. Nah, oke, nanti di minggu depan kita mungkin ketemu lagi. Mungkin ya. Mungkin ketemu atau sama tutor ya. Saya belum tahu nanti gimana. Nanti kita akan belajar lagi. Lebih dalam lagi tentang REST API lagi nanti. Ya, ngodingnya mungkin nggak terlalu banyak ya. Cuman pelan-pelan dulu aja ya. Belum paham. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini pas nih ya. 40 menitan. Hmm. Udah Kak. Udah? Oke, kalau misal udah, nanti kalau ada pertanyaan bisa WA aja atau grup aja silahkan. Mbak Nafla tuh sebentar ini ngambil berapa SKS ya? 23. Oh sama PBMU itu ya? Iya. Itu Hmm, ya, kan ya. PBM itu nanti tuh ada kajian apa ya, ngulang lagi tuh di pelajaran semester yang udah lewat. Hmm, Nanti kan Mbak kita ada Nafla ngulang kayak apa pembahasan. emang? Kenapa? Mbak Nafla ngulang mata kuliah? Bukan, kayak apa ya, PBMU itu kan apa Pak, kayak kita itu ngasih materi materi gitu kan, ada penyuluhan dari kitanya gitu. Oh iya Jadi iya itu kalau nggak salah. ada ada nanti dari uh, sama Pak Iriawan kita berdua itu kayaknya harus ngulang lagi tuh pelajaran yang lama yang tentang apa itu ya, UI UX kayaknya deh Pak. Kayaknya Oh, kita oh, nanti fokus ke mau UX. materi, iya. Oh. Oke, siap-siap ya. Bingung jadinya, bingung jadinya kayak gimana cara jelasinnya gitu kayak Materinya masih ada nggak? Kalau masih nanti saya intro lagi. UX itu siapa ya? Pak Haider kalau nggak salah. Nanti apa ya, kita di kalau intro lagi. Minta materi. kalau flash, iya, kalau flashback ke belakang itu kan materinya masih kesimpan kan, kita masih simpan materi-materi tiap kali itu ya kita punya, cuman tuh LMS-nya itu kan bisa ditampilkan lagi. Oh, kalau Kalau itu biasanya dari LMS memang ini kita close. Emang ditutup kalau per semester. Cuman kalau mau minta lagi, mungkin minta lagi langsung ke dosen yang apa? Yang mengajar juga boleh. Siapa ya? Pak Feder atau Pak Fauzan ya? Saya lupa. Langsung aja ya, minta. Misalkan, ada misalkan kalau saya ya, saya itu ada materi tambahan sesudah UTS nih, data science. Nah, niatnya saya juga mau sharing ke Mbak Nafras sama Pak Irawan karena Pak Irawan Mbak Nafras pernah ngambil data science, cuman materinya belum full. Nah, nanti saya pengen share lagi, mungkin saya enroll lagi mungkin ya kalau mau ngambil materinya gitu. Karena
agak sayang lah kalau misalkan sudah ngambil data science tapi cuma dasar. Nah, jadi data science yang lagi saya buat sekarang ya, itu selain yang materi kemarin, itu saya tambahkan studi kasus. Jadi cara pengolahan data. Nah, cuman masih on Oh, proses saja gitu. Nah, jadi nanti teman-teman yang udah pernah ngambil seperti Mbak Naflah, Pak Irawan, Mas Asep, Mas Sofyan, mungkin saya enroll kembali ya, silakan nanti hmm. diambil aja tanpa mikirin tugas nggak. Materinya diambil dulu, videonya disimpan gitu. Iya, Gitu ya aja. harusnya UX itu harusnya harus lihat video lagi, flashback lagi ke belakang di bagian Iya, mananya dulu apa yang diterangin gitu. Cuman UX ya. sekarang lagi nyari-nyari ke belakang dulu. Materinya ada sih, cuman kalau nggak dijelasin dipaparin kita masih masih bingung. Oh iya ya, materi masih ada. Sebentar, UX itu videonya ada nggak ya video learningnya ya? Nah, Saya itu lupa. kayaknya dulu apa ya? Kayaknya Bentar. pemaparan materinya saja dibahas. Oke, Cuman saya cek nih. lupa ingat jadinya. Yang oh Mas Heder yang ngajar di sana materinya itu videonya ada pakai Figma. Ada videonya lengkap. Nanti ini aja deh, minta anu aja, minta enroll aja nggak apa-apa, minta minta izin gitu. Bukan minta enroll mungkin ya, minta izin ke Ada share di YouTube nggak ya, Kak? Di share di YouTube nggak ya materi AX-nya? hmm, saya belum tahu. Kalau kalau Kayaknya di punya Pak share di Wicca YouTube kan deh. ada di YouTube semua. Ya ya ya. Eh, YouTube ada kayaknya. Cuman saya belum tahu siapa ini. Nanti bilang aja nggak apa-apa. Mas Putra juga tutornya taruh di sini. Ya, Pak ada Putra. Putra juga. Nanti coba bilang untuk keperluan PBFU karena materinya lupa. Materi kan mungkin udah download nih, cuman YouTube-nya kan saya juga nggak tahu. Kalau saya pribadi kan saya open public tuh untuk YouTube, mau dipakai ya Iya. silakan, ya kan boleh gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari materi gitu. Iya, kalau punya Pak Wicca kan ada semuanya di YouTube. Ada aman Pak gitu. Idun Karena juga ada. ya apa itu juga sama. Nah, cuman ini saya belum tahu. Nanti bilang aja nggak apa-apa. Kalau nggak salah kan UX berarti Mbak Naflah Pak Irawan UX yang dari TI apa? Eh, ada siapa satu ya? Yang itu ada dari informatika Pak Ivanko atau siapa itu ya? Oh, itu apa? Mereka ngoding web atau apa gitu? Bukan desain kayaknya deh. Oh, desain ya. Oh. Kayaknya tuh dibagi dulu Pak Irawannya yang desain, apa nanti sayanya yang UI UX-nya gitu ya. Hmm. Jadi tuh nanti tuh ada pemaparan materi dari masing-masing kitanya gitu. Oh iya iya iya. Oke, UX pakai Figma gampang deh. Bismillah. Hmm, cukup rumit ya PPMU. Tapi enaknya adalah bisa online dan di rumah. Kalau Iya, zaman saya kuliah, kalau kuliahnya offline ya malah offline, ya harus di tempat tertentu kan. Padahal udah kerja sekarang. Wah, ada repot banget. Karena salah satu kewajiban mahasiswa sama dosen itu pun ada pengabdian ya, ada pengabdian juga. Karena di visi misi kita, visi misi universitas ya ada pengabdian, ada penelitian ya. Kalau penelitian kan nanti nih waktu tugas akhir, untuk pengabdian ya sekarang kayak gitu. oh, Oke, mungkin cukup ya. Ternyata udah sejam, hampir sejam kan. Oh, enggak. Eh, ada lagi yang mau didiskusikan? cukup Pak. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan, nanti sama tutor, entah sama saya lihat waktu dulu ya. Kita jumpa lagi besok. Oke, terima kasih eh, sudah hadir dan saya mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang salah ya. Kita sama-sama belajar sama aja. Jangan lupa kalau saya ada salah info langsung koreksi aja nggak apa-apa. Dan kalau Mbak Nafla ada info yang apa ya dari grup misalkan tanya nih mancing-mancing di grup gitu ya. Pengen belajar API dari mana ya misalkan gitu. Pengen belajar REST API dari mana ya? Ya, nanti mungkin bisa share ke saya juga ya. Karena saya juga masih baru banget. Baik Pak. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Mari kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.